Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini bakso Jumat ya, atau setelah Jumatan kurang lebih jam 2 kurang. Kelihatan sepi banget guys ya di jalanan. Oke lah, kita akan ngoprek lagi ya. Saya menanggapi request yang masuk di kolom komentar. Coba Bang Tekso HP rongsokan Android lagi. Ya, saya ini ada satu plastik yang beberapa hari ini saya kumpulin ya. Jadi ada user itu jual ke counter, lalu saya kumpulin. Nah ini kan ada Advan, ada Lava, ada Xiaomi. Lalu ini ada apa ini ya? Wah ini nggak jelas ini apa. Kalau ini kelihatan Oppo ya, ini saya ambil ini aja ya. Oke, ini saya ambil satu. Kita akan bahas ya HP-nya ini, apakah bisa diselamatkan. Ya ini adalah Oppo A37F ya. Nah ini seingat saya beli 100.000 ya. Jadi kayaknya 3 hari yang lalu. Lalu saya coba cas, itu tidak ada respon sama sekali. Oke, saya buka dulu SIM tray-nya. Dan kita akan buka ke back cover ya. Kita akan lihat bagian dalamannya. Wah ini kelihatan sekali, ini kayaknya bekas hempasan ya. Jadi mungkin awalnya itu dibanting ya. Kemungkinan ya, karena ada bekasnya di back cover. Nah ini jika kita lihat secara seksama itu agak bengkong ya. Nah ini oke, kita bongkar HP-nya ya. Sambil kita bongkar, kita lihat spesifikasi HP-nya. Ini adalah Oppo A37 atau biasa A37F ya. Ini displaynya 5 in, lalu kameranya 8 megapiksel ya. RAM-nya 2 GB dan baterainya hanya 2630 mAh. Ini sudah LTE atau 4G ya. Lalu internal itu 16 GB. Dan HP ini dirilis tahun 2016 ya, bulan Juni. Dan ini merupakan chipset Qualcomm di Snapdragon 410 ya. Ya, kalau kita lihat ini memang dulu sempat populer ya A37 ini, atau banyak yang mencari ya, karena memang HP ini waktu itu sempat digandrungi pemuda-pemudi ya, ABG lah ya. Oke, ini sudah saya buka semua baut-bautnya, lalu kita akan buka ke bagian mesin. Kamera juga dibuka. Ya, ini pelan-pelan ya. Kamera eksternal masih terhubung, lalu bagian dasar bawah juga ada konektor untuk di charging. Ya ini saya akan cek dulu bagian test point-nya, V-bed-nya sebelah mana. Setelah saya cek di konektor baterai ya, ternyata di sebelah kiri sini jalur positif ya. Saya akan cek dengan power supply, makanya saya cari ya bagian test point positif V-bed-nya sebelah mana. Ya saya gunakan atau bantu dengan multitester analog. Nah, ini tidak nyambung ya. Kalau untuk pin ini nyambung di bagian positifnya, berarti pin ini jalur V-bed. Saya balik, harusnya dia tidak ngangkat, berarti mesin ini tidak short ya. Oke, sudah ketemu jalur V-bed-nya. Jika saya terlalu cepat, sobat Tekso untuk yang pemula bisa cari ya. Saya pernah itu bahas bagaimana cara mencari pin untuk jalur positif ya. Oke, ini untuk jalur powernya. Dan kita masuk ke
power supply ya, sambungkan positif dan negatifnya, lalu shortkan jalur powernya supaya berfungsi sebagai tombol power ya. Saya shortkan dengan pinset dan bisa dilihat untuk jarumnya ya, ampernya itu naik lalu goyang-goyang, itu artinya normal ya. Untuk di Android seperti itu normal ya. Setelah kita cek ternyata mesin ini normal ya, lalu kemungkinan ini baterai bermasalah ya. Yang jelas jika baterai tidak bermasalah, di saat saya cas itu ada respon ya, paling nggak getar begitu ya. Saya copot baterainya dan kelihatannya susah untuk copotnya. Saya bantu dengan plastik mika seperti ini, lalu saya tuangi thinner ya supaya gampang lemnya untuk kita buka ya. Ini saya buka dulu baterainya. Jika dirasa masih susah, tambahin lagi thinner ya, boleh minyak kayu putih. Nah, ini sudah terbuka ya, baterai sudah terbuka dan kita akan fokus di baterainya. Jadi kasus-kasus yang baterai low atau baterai mati suri itu sering terjadi di baterai tanam ya. Oke, sementara tahapan awal saya akan kejut dengan 12 volt ya. Kejut sebentar saja. Tempelkan positif dan negatifnya disesuaikan ya. Jadi positif di positif, negatif di negatif. Lalu setelah dikejutkan saya injek ya, saya isi tegangan. Ya, sudah saya isi tegangan beberapa menit ya. Lalu siap untuk dicoba. Jadi metode pengisian baterai dengan power supply, lalu pengejutan baterai, lalu penginjekan atau penyuntikan saya pernah bahas ya. Bisa cari di video saya sudah lama bikinkan. Dan ternyata di saat saya coba cas dia ada respon ya. Nah, ini ternyata LCD-nya hancur. Oke, berarti ini ada respon, mesin oke, namun LCD memang sudah hancur ya. Kita akan copot LCD touchscreen-nya. Untuk pencopotan biasa saya bantu dengan blower ya. Untuk di anginnya itu 2, lalu panasnya kasih hangat saja. Ya, ini setelah saya cek ya, ternyata saya tidak punya stoknya untuk LCD, jadi saya harus mencari nanti. Ya, ini di seset atau dipangkas ya hingga dia terbuka semuanya. Lalu bagian terakhir panasin lagi sampai dia terbuka seperti ini. Dan saya akan cari LCD dulu ya guys. Oke, alhamdulillah saya sudah mencari dari toko spare part dan dapat ya. Jurus menghilang ini. Oke, sudah dapat LCD-nya di harga 140-an ya. Jadi jarak tempuh kurang lebih 15 menit ya, jarak saya ke toko spare part. Jadi saya itu karena untuk stok ini tidak punya ya, langsung saya urgent saya carikan. Ya, ini berhubung tadi tidak saya bawa mesinnya, jadi saya tidak cek di toko spare part ya. Ini saya gambling saja ya, apakah saya akan coba apakah fix bisa atau tidak ya, karena saya tadi lupa tidak bawa mesinnya. Jadi saran buat sobat EXO, jika bawa ke toko spare part, bawa mesinnya coba di tempat ya, karena jika tidak ya tidak bisa diretur. Ya, ini sudah saya pasangkan dan saya tekan tombol power. Ya, alhamdulillah muncul logo Oppo ya. Oke lah, muncul logo Oppo. Kita lihat apa touchscreen berjalan dengan baik, apakah ada kunci. Alhamdulillah tidak ada kunci pola ataupun sandi ya.
Jadi ada yang bertanya ya, ada yang komentar di kolom komentar, wah Bang Tekso ini dapat yang nggak ada kunci polanya atau kunci sandinya untuk di HP rongsokan. Ya saya apa adanya ya. Kalaupun saya dapat yang kunci ya itu malah alhamdulillah ya, berarti ada konten selanjutnya untuk bahas. Saya sebetulnya menginginkan seperti itu supaya konten berlanjut ya. Tapi ya nyatanya saya dapat yang nggak ada kunci polanya. Oke lah, ini sudah saya bongkar dan saya tambahin lem ya. Saya menggunakan lem T7000 yang warna hitam. Ya sebetulnya saya menginginkan yang ada polanya atau sandinya ya, jadi ada berkelanjutan ya. Habis itu, habis sudah selesai dirakit ataupun diperbaiki, ternyata terkunci pola atau sandi. Ya next di episode berikutnya ya, berarti untuk bagaimana cara jebolnya itu menginginkan seperti itu. Tapi rata-rata saya dapat tuh nggak ada kunci sandi ataupun polanya. Ya ini sudah saya tambahin juga untuk double tip, lalu saya akan pasangkan ya. Dan berhubung ini memang tulangan bodinya ini sudah retak, jadi untuk yang tulangan sudah mulai retak itu disarankan jangan dibersihkan menggunakan thinner ataupun minyak kayu putih untuk sisa lemnya. Karena biasanya untuk yang tipis itu bisa justru rontok ya untuk di pinggiran tulangan. Jadi lebih bagus itu ya bersihkan manual saja tanpa diberikan thinner ya. Oke, ini sudah saya lengketkan, saya lepas ya, sudah saya biarkan beberapa menit. Dijepit boleh, ditaleni karet juga boleh ya, diikat karet juga bisa. Ya ini jangan lupa, ini barang kecil ini kadang lupa ya, ini penyangga untuk di flexible touchscreen. Lalu pasang kembali mesinnya. Dan jangan lupa sampai dia tertekan ya, untuk di bagian bawah itu ada konektor penghubung antar mesin bawah dan atas ya. Kita tekan sampai dia bunyi krek dan masuk ya. Lalu jangan juga lupa untuk antena eksternal atau antena konverter itu ya. Ya ini pasang bagian penutup kaleng itu harus dimasukkan di lubangnya ya. Bagian tengah tuh ada seperti pengancing ya, lubang pengancing. Karena jika tidak dia akan gantung. Ya, baut semua hingga dia tuh presisi ya. Ya, ini sudah saya baut semua. Lalu yang terakhir ini dirapikan dulu untuk di flexible LCD ya. Ya, saya tambahin double tip supaya baterai tidak goyang. Oke, ini sudah rapi. Lalu bagian penutup untuk di konektor baterainya. Ya, saya rapikan kembali. Dan ini memang untuk back covernya ini agak melengkung ya, karena ini kelihatannya dulu awalnya pernah dibanting ya. Oke, sudah saya rapikan dan saya coba pasang kartu apakah bisa baca. Namun saya tidak tahu ini kartu ini hidup atau tidak ya. Nah ini kadang nih kita nggak tahu arahnya kemana. Yang penting dirasa bisa masuk ya masukin saja. Oke, saya tekan tombol power dan kita tunggu ya apakah bisa membaca kartu. Dan ini sisa-sisa lemnya ya dirapikan.
Oke, sudah masuk ke wow. Gambarnya ini rek. Oke ya, kita ritual pengkletekan. Are you ready? Mo. Oke lah, sudah dikletek ya. Ya, wah bocil. Aduh, jangan menutup bagian atas layar. Apa ini maksudnya ini guys? Mode anti salah. Wah, ini kok masuk ke mode anti salah, apa itu ya maksudnya? Mode anti salah apa ini? Ketuk dan pegang tombol volume naik untuk keluar. Oh. Ketuk, pegang tombol volume atas. Mode anti salah operasi terpicu. Apa ini guys? Enek wae wah. Oke, ini sudah masuk ke tampilan menu. Kita coba cek kamera ya. Wah, kamera masih mantap ya. Kamera belakang. Kamera lumayan lah, masih mantap jiwa, mempesona ya. Oke, saya coba cas. Ya, masuk ya. Saya coba cas, dia masuk. Oke. Sinyalnya tidak keluar ya. Ya, sinyal tidak keluar. Saya coba kartu yang aktif ya, karena saya tidak tahu itu tadi kartunya itu masih aktif atau tidak. Saya masukkan kartu yang aktif. Wah, ini lagi, jangan menutup. Ada aja. Oke lah, saya restart karena dia mendetek kartu baru ya. Minta restart. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke tampilan menu. Wah, alhamdulillah itu sinyal oke ya. Jadi sinyal oke. Yang jadi PR ini tadi ke mode anti apa tadi ya? Di saat mode apa ya? Oke lah, saya coba dulu ya respon dari operator. Oke, respon cepat. Ya, jadi bisa dipastiin sinyal aman ya. Lalu apalagi nih? Oh, tadi itu pasti masih aktif tuh ya modenya. Kita lihat tentang ponsel dulu ya. Ini A37F. Lalu nah, ini dia. Jangan menutup bagian atas layar. Dapat dinonaktifkan di gestur ya. Oke lah, saya akan nonaktifkan ini karena ini mengganggu sekali nih. Mode anti salah operasi terpicu. Opo maneh gue. Oke, kita masuk ke pengaturan. Kita cari gestur ya. Karena tadi ada notifnya jika nonaktifkan, masuk ke setting. Ini dulu kayaknya punyanya bocil nih. Mana ini gerakan? Wah, repot juga nyarinya ini. Oh, ini ya gerakan ini. Nah, oh itu anti salah sentuh layar. Apa maksudnya? Oke lah. Oke, itu saja ya. Sudah mantap jiwa, mempesona ya, dan siap digunakan. Terima kasih atas supportnya dan tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.